Nah, ini Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai bila pemerintah tidak bisa menjaga momentum recovery ekonomi ini, bisa jadi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 nanti akan tertekan dan berada di level 2,5 hingga 3%. Meski pertumbuhan ekonomi tumbuh baik pada kuartal 2 tahun 2021, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo memprediksi pada kuartal 3 nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali turun antara 2,5% hingga 3%. Hal ini bukan tanpa alasan. Sutrisno Iwantono menilai di kuartal 3 perekonomian akan jauh lebih buruk dan berada maksimal di level 3%. Mengingat pada awal kuartal tingginya angka kasus COVID-19 membuat pembatasan mobilitas masyarakat sehingga menghambat ekonomi nasional. Adanya PPKM yang terjadi bulan-bulan terakhir ini kan luar biasa ya. Itu dilakukan oleh pemerintah karena memang tingkat penularan, terutama karena ada masuknya varian Delta ya, dari COVID itu menyebabkan angka keterpaparan itu sangat tinggi. Sehingga kemudian dilakukan oleh PPKM. PPKM ini menyebabkan semuanya mandek. Dan itu terjadi pada awal-awal kuartal ketiga ini. Itu yang penyebab utamanya ya. Sehingga kemudian kegiatan ekonomi itu kan boleh dikatakan drop ya. Di sisi lain, APindo berharap agar tidak semakin menekan ekonomi, pemerintah harus bergerak cepat menurunkan laju penyebaran kasus positif dengan upaya optimalisasi vaksinasi agar segera tercapainya herd immunity di masa PPKM saat ini. APindo juga meminta pemerintah bisa mengurangi dan membantu beban-beban biaya seperti berbagai pajak pusat dan daerah, tarif listrik, termasuk memperhatikan para pegiat usaha kecil menengah karena mereka yang paling terdampak akibat pandemi ini. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, ID Expert. Nah, meskipun ekonomi Indonesia di kuartal 2 2021 lalu berhasil, Wiki, tumbuh di angka 7,07%, tapi pemerintah ya ini harus waspada nih untuk kuartal ketiga 2021 akan seperti apa pertumbuhan ekonomi. Karena dari dalam negeri sendiri dengan diberlakukannya PPKM juga itu bisa berpengaruh ya terhadap perkembangan ekonomi, dan dari ekonomi global juga kita harus waspada nih, negara-negara tujuan ekspor kita kalau kasus COVID-nya naik lagi itu bisa jadi ancaman pertumbuhan ekonomi untuk dalam negeri sendiri, Wiki. Oke, walaupun kita bukan negara yang persentase eksportasinya sangat-sangat besar gitu, dan juga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu melebihi dari konsumsi domestik, karena yang paling utama sejauh ini yang kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi domestik adalah ya konsumsi domestik gitu ya. Tapi setidaknya ini kemudian dapat secara akumulatif akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 gitu. Jadi juga memang harus diperhatikan apa yang terjadi di ekonomi global ini ya. Oke.